Halo, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan bicara tentang hubungan antara seni dan sains. Ini adalah dua hal yang biasanya sering dipertentangkan satu sama lain, tetapi di dalam 20 tahun belakangan ini kita semakin sering melihat bagaimana keduanya itu bertemu dan justru saling memperkuat. Dan ini adalah suatu materi yang pernah saya sampaikan di kuliah di Institut Kesenian Jakarta, dan dalam video kali ini akan saya hadirkan dalam bentuk yang lengkap. Seni dan sains itu biasanya dipertentangkan di dalam berbagai macam perdebatan ya. Katanya kalau sains itu rasional, kalau seni itu irasional, atau katakanlah seni itu cenderung menggunakan perasaan, sedangkan kalau sains itu lebih banyak menggunakan nalar seperti itu. Tapi kita akan lihat di dalam video kali ini bagaimana sebetulnya keduanya itu saling berkelindan ya, saling terkait satu sama lain. Kita mulai dari pokok-pokok yang akan saya bicarakan dulu di dalam video kali ini. Ada 3 sebetulnya. Yang pertama itu kita bicara soal bagaimana seni dan sains itu di masa klasik Yunani sampai dengan masa Renaissance lah kayak gitu ya. Nah yang kedua itu soal perpisahan seni dan sains di era modern. Ini menandai satu periode di dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan juga, di mana keduanya itu berpisah dengan tegas itu di masa era modern itu. Dan yang terakhir adalah kita bicara tentang terserapnya seni ke dalam sains di dalam era kontemporer, di dalam era kekinian lah katakanlah gitu. Kita mulai dari yang pertama dulu. Kita mulai paling dasar dengan membandingkan definisi baku ya, definisi kamus. Nah kita tahu bahwa sains itu di KBBI didefinisikan sebagai pengetahuan sistematis yang diperoleh dari sesuatu observasi, penelitian, uji coba, dan mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki dan seterusnya. Jadi dia sifatnya menghasilkan suatu pengetahuan baru gitu ya, suatu pengetahuan sistematis yang produknya itu adalah pengetahuan yang baru. Nah, sedangkan seni didefinisikan oleh KBBI itu sebagai keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusan, keindahan, dan sebagainya. Ini sebetulnya distingsi yang definisi leksikal seperti ini akan kita lihat nanti sebetulnya tidak sepenuhnya memadai ya, karena tidak betul bahwa seni itu sama sekali tidak menghasilkan pengetahuan baru, itu kita akan melihat nanti. Dan juga sains pun sebetulnya juga mengandung sisi-sisi yang bisa dilihat sebagai berkaitan dengan masalah yang biasanya dikaitkan dengan seni, yaitu misalnya keindahan ya. Masalah keindahan itu sesuatu yang sentral di dalam sains juga, bukan hanya di dalam kesenian gitu. Kita akan lihat bagaimana definisi baku ini perlahan-lahan akan ditunjukkan ketidakberlakuannya kayak gitu. Kita mulai dari yang pertama, kita bicara dari era Yunani klasik ya. Yang saya maksud dengan Yunani klasik itu adalah era sekitar katakanlah abad ke-5, ke-6 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-4 sebelum Masehi, abad ke-4, abad ke-3. Jadi setelah periode itu nanti Yunani masuk ke dalam suatu periode yang disebut sebagai Helenistik. Jadi klasik ini dalam pengertian sekitar abad ke-6 sampai abad ke-4, ke-3 gitu di Yunani. Nah, kalau kita bicara tentang konteks zaman seperti itu, maka ketika kita bicara tentang seni dan sains itu hal pertama yang harus dicatat adalah bahwa keduanya itu tidak dibedakan ya. Artinya tidak ada perbedaan yang cukup tegas antara mana sains dan mana seni. Di dalam konteks Yunani ini, kita tahu bahwa sebetulnya seni dan sains itu sebagai istilah sebetulnya masih dikaitkan dengan satu hal yang sama, yaitu berkaitan dengan teknik ya, keahlian, kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang berguna berguna bagi masyarakat gitu. Dan itu adalah disebut dalam bahasa Yunani sebagai tekne. Tekne ini banyak sekali dibahas di dalam sejarah filsafat, kurang lebih artinya bisa dikaitkan dengan apa yang di dalam bahasa Latin kemudian diterjemahkan sebagai ars, yang kemudian diterjemahkan lagi dalam bahasa Inggris sebagai art. Ini adalah seni dalam arti yang luas, jadi bukan hanya ngomong tentang seni dalam konteks keindahan, tetapi juga ngomong seni dalam hal bagaimana kita bisa menggunakan kemampuan itu untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya membangun satu bangunan yang tidak roboh, atau misalnya menghasilkan panenan yang bagus, agrikultur, itu termasuk ke dalam kategori seni garis miring sains ini. Dan ketika kita bicara tentang seni dalam konteks Yunani, maka kita pasti tidak mungkin tidak itu bicara soal kanon ya, soal pakem. Kanon ini sebetulnya aslinya adalah pakem, diterjemahkan sebagai
diartikan sebagai suatu pedoman, satu tolok ukur di mana kita bisa bicara tentang bentuk-bentuk praktek kesenian yang seharusnya dipenuhi oleh seorang seniman di masa Yunani. Jadi seniman itu bekerja mengikuti pakem itu, mengikuti kanon itu. Jadi kreativitas itu bukan sesuatu yang sangat diagung-agungkan ya. Dia bukan sesuatu yang sifatnya kita kira sekarang sebagai sesuatu yang setiap seniman harus punya kreativitas. Dalam pengertian Yunani tidak seperti itu. Jadi kreativitas itu justru harus sesuai dengan kanon, sesuai dengan pakem. Dan poin kedua adalah bahwa dalam konteks Yunani klasik ini, seni dan sains itu sama-sama dibimbing oleh satu ideal, yaitu menyalin kenyataan. Itu yang disebut dalam bahasa Yunani sebagai mimesis. Ya. Mimesis itu artinya meniru, kita menyalin kenyataan, mereproduksi kenyataan di dalam karya seperti itu. Dan dalam hal meniru ini, tidak semua bentuk kita bisa tiru. Jadi bentuk-bentuk yang dianggap ideal itulah yang harusnya kita tiru. Makanya di situ, di gambar yang sebelah atas ini, saya tampilkan bagaimana apa yang disebut sebagai bangun ruang platonik atau platonic solids. Ini adalah satu bangun ruang dasar yang menurut Plato itu merupakan dasar dari keseluruhan alam semesta. Jadi seluruh objek di dalam alam semesta ini bisa direduksi, bisa diciutkan menjadi 5 jenis platonic solids ini sebagai unsur pembentuk paling dasar. Dan 5 jenis ini sama-sama bisa direduksi lebih jauh ke segitiga. Jadi ada semacam metafisika tentang objek-objek geometris gitu yang menjadi dasar dari apa yang disebut sebagai bentuk-bentuk yang ideal gitu. Dan oleh karena itu, karena yang dikejar di dalam mimesis klasik ini adalah bentuk yang ideal, bukan bentuk dalam pengertian realis ya, maka di sana ada persoalan penyamaan antara keindahan dan kebenaran. Jadi sesuatu itu nggak akan indah di dalam konteks klasik kalau dia nggak sekaligus juga benar gitu. Nah ini jadi ada semacam itu ya, kecenderungan melihat keindahan dan kebenaran itu tidak terbeda-bedakan. Itu adalah khas klasik. Nah, kalau kita beralih ke abad pertengahan, kita akan mengenal pembedaan-pembedaan seni atau sains yang sifatnya itu semakin rinci ya. Artinya ada begitu banyak yang bisa diklasifikasi dan berbagai buku atau literatur di dalam abad pertengahan pun mengemukakan soal itu. Yang pertama itu soal seni mekanis ya, atau artes mechanicae. Ini adalah segala macam seni yang melibatkan kerja fisik, jadi lebih banyak membutuhkan kerja fisik. Yang disebut antara lain adalah soal seni tekstil, seni persenjataan, perdagangan, agrikultur, perburuan, pengobatan, seni teater, arsitektur, olahraga, dan seterusnya. Jadi ini adalah sebagian dari contoh-contoh seni mekanis yang biasanya diakui di dalam diktat-diktat abad pertengahan. Gitu. Dan di gambar sebelah kiri ini adalah kelihatan satu iluminasi di naskah klasik ya, ilustrasi di buku zaman abad pertengahan dari abad ke-14 yang menceritakan tentang operasi ya, tentang pembedahan. Jadi diperlihatkan itu ada orang dibedah itu adalah bagian dari, jadi seni membedah itu adalah bagian dari seni mekanis, seni yang melibatkan gerakan fisik lah, artinya perlu mengeluarkan tenaga yang banyak seperti itu. Dan menariknya di sini adalah apa yang kita sebut sebagai seni murni lah, katakanlah seperti itu masuk justru di dalam kategori ini. Misalnya adalah seni teater ya. Kita tahu teater itu dalam konteks seni modern dan kontemporer dianggap sebagai bentuk seni yang murni ya. Dia bukan sesuatu yang sifatnya digunakan untuk tujuan tertentu, untuk industri gitu kan, bukan seperti itu ya. Dan ini justru dikelompokkan di dalam seni mekanis dan bersamaan dengan yang lain-lain, arsitektur pun demikian ya. Nah, kalau kita lihat yang pembedaan yang lain dari abad pertengahan itu adalah seni liberal. Jadi artes liberales. Biasanya ini dibedakan ya. Kalau seni mekanis ini kasar, yang tadi itu kasar, seni liberal ini dianggap alusan. Gitu. Sifatnya halus ini hanya untuk priayi, hanya untuk orang yang terpelajar, entah itu biarawan ataupun orang bangsawan seperti itu. Tapi rakyat jelata itu akan cenderung masuk ke dalam seni mekanis tadi itu. Makanya kalau kita balik ke tadi, kayak seni teater itu tuh sebetulnya masuknya di sana juga dalam kerangka vaudeville ya. Jadi teater rakyat yang dipentaskan di pasar untuk mengundang tawa masyarakat banyak, terus duitnya saweran dan seterusnya. Ibaratnya kayak dangdut sekarang lah. Itu seni kerakyatan seperti itu. Nah itu adalah konteks dari seni mekanis dan seni teater di dalamnya itu. Nah sedangkan kalau kita masuk ke seni liberal ini betul-betul kayak
hal-hal yang harus dipelajari agar seorang bisa dianggap sebagai orang yang beradab di dalam konteks abad pertengahan. Gitu. Biasanya dalam abad pertengahan itu dipilah ada 2 ragam dari 7 seni liberal itu, 2 ragam seni yang dimaksud ini adalah quadrivium dan trivium. Quadrivium itu sebetulnya seni yang kelompok seni matematis. Jadi ada 4 di sana, aritmatika, geometri, musik, dan astronomi. Sedangkan trivium itu adalah pembagian seni ke dalam 3 cabang seni berpikir, yaitu logika, retorika, dan tata bahasa. Dan kita lihat di sini bahwa sebetulnya pembagiannya itu cukup aneh ya buat perspektif kita orang modern ini. Artinya musik itu masuk ke dalam satu rumpun seni matematis ya, dikaitkan dengan matematika, dengan astronomi dan seterusnya. Ini bisa kita pahami karena sebetulnya untuk mempelajari musik, bicara komposisi dan seterusnya itu sebenarnya kita harus paham atau menguasai tentang hitungan-hitungan aritmatika. Bagaimana nada itu dibagi dan seterusnya, itu kan struktur matematis yang bekerja di sana. Dan oleh karena itu dikelompokkan di sana. Dan lagi pula juga ada semacam kepercayaan abad pertengahan bahwa astronomi atau ilmu tentang perbintangan itu sebetulnya adalah dekat dengan musik ya. Ini muncul sejak Pythagoras sebetulnya, sejak era Yunani kuno, di mana evolusi planet-planet itu, perputarannya itu sebetulnya itu berkaitan dengan semacam nada yang ada di dalam alam semesta gitu. Hanya orang yang terlatih yang bisa mendengar nada itu ketika misalnya planet Jupiter itu melakukan putaran mengitari bumi seperti itu. Mereka kan waktu itu masih geosentris ya, keseluruhan objek langit itu mengitari bumi semua. Jadi ketika semua itu berputar sempurna, artinya satu perputaran utuh itu ada bunyi tertentu yang dihasilkan. Dan itulah semacam metafisika tentang musik yang berkaitan dekat dengan astronomi. Nah, kalau kita beralih ke yang trivium, kita lihat bahwa di situ campur aduk antara logika yang sifatnya itu sains gitu, kemudian juga retorika dan tata bahasa aja. Artinya tulis-menulis atau apa yang kemudian dikenal sebagai belles lettres itu, menulis indah atau sastra itu masuk di dalam kategori yang bersamaan, bebarengan dengan logika gitu. Nah, di sini juga kita lihat bahwa di gambar itu bagaimana seluruh seni liberal itu digambarkan ya di sini ya. Jadi ada 7 ya, yang paling kiri itu aritmatika, geometria, musika, astronomi, bahkan di sini disebutnya astrologia ya. Jadi nggak dibedakan waktu itu astronomi dengan astrologi dalam pengertian ilmu nujum tentang nasib baik atau buruk dalam konteks membaca bintang-bintang itu nggak dibedakan. Dan kemudian di sebelah kanannya ada logika, retorika, dan gramatika. Gramatika tata bahasa kita tahu. Jadi ini adalah 7 seni liberal yang digambarkan di dalam lukisan abad pertengahan. Ya. Ini adalah orang yang terdidik dalam kehidupan kebudayaan yang baik itu harusnya mempelajari 7 seni liberal ini. Nah, ini anggapan dari masa abad pertengahan. Nah, kemudian kalau kita beralih ke era Renaissance, kita juga bisa melihat bahwa campur aduk antara seni dan sains itu masih bisa kita saksikan ya. Jadi kita bicara tentang perspektif misalnya. Kita tahu bahwa perspektif itu kan sebetulnya adalah bread and butter atau kekuatan utama dari seni rupa pada masa Renaissance ya. Dia menghadirkan suatu, dengan teknik perspektif linear itu mereka bisa menghadirkan suatu tampilan yang realistis kan, yang suatu lukisan yang memiliki kedalaman ya, dimensi kedalaman. Sebelumnya kan semua lukisan digambarkan flat kan, seperti digambar di atas satu bidang datar yang sama sekali nggak mencerminkan ada kedalaman, ada dimensi di sana gitu, ada volume di sana, itu nggak kelihatan. Nah, dengan perspektif itu kemudian dimungkinkan kita mensimulasikan objek 3 dimensi di dalam wahana 2 dimensi itu. Dan ini didasari oleh satu kajian-kajian yang sifatnya saintifik, karena ini adalah salah satu buku karya nukilan dari salah satu buku karya Alberti, De Pictura. Ini ada Alberti sendiri adalah pelukis ya, dia pelukis, penyair dan seterusnya. Orang Renaissance itu biasanya memang campur aduk antara penyair, pelukis, arsitek, juga penemu kayak Leonardo da Vinci kita tahu kan, dan juga ilmuwan amatir seperti itu. Karena waktu itu belum ada ilmuwan profesional, semua ilmuwan amatir dan berbahagia dalam keamatiran itu. Nah, ini adalah gambar bagaimana di dalam bukunya De Pictura itu Alberti menguraikan tentang perspektif ya. Jadi bagaimana membentuk, jadi nalar dari perspektif itu seperti apa, titik lenyap dan seterusnya seperti apa, yang buku inilah kemudian dijadikan dasar bagi kajian tentang
perspektif yang mendasari akhirnya bentuk-bentuk kesenian di masa Renaissance itu. Dan kita tahu juga bahwa Leonardo da Vinci di dalam risalahnya tentang lukisan tahun 1651 itu menyatakan bahwa orang yang tidak memahami matematika tidak semestinya membaca karya saya. Padahal kita tahu dia itu adalah seorang yang pelukis kan. Dia lukisannya kan masih dianggap sebagai maestro bersama dengan Michelangelo dan seterusnya, Raphael dan seterusnya dari era-era abad Renaissance ini. Tapi dia sendiri menyatakan bahwa sebetulnya kalau orang nggak paham matematika ya nggak akan bisa mengapresiasi sebenarnya karya saya itu bagusnya di mana, itu akan kesulitan seperti itu. Nah itu justru di sini kita bisa lihat bahwa sebetulnya antara sains dan seni ini hubungannya tidak terpilah dengan jelas gitu. Kita orang modern aja yang bisa memilah itu dengan jelas, sedangkan orang Renaissance, orang abad pertengahan, orang Yunani kuno itu nggak merasa bahwa itu dua hal yang berbeda, itu satu hal yang sama gitu. Itu adalah usaha manusia, katakanlah seperti itu. Nah, kalau kita beralih ke masuknya era modern dalam konteks sejarah pemikiran ya, itu kan sebetulnya ditandai dengan munculnya sains modern. Salah satunya dalam bentuk ilmu fisika ya, perkembangan ilmu fisika yang meninggalkan cara berpikir Aristotelian. Jadi kalau Aristoteles itu dan para pengikut abad pertengahannya itu percaya bahwa segala sesuatu itu punya kodrat dan semuanya itu diatur di dalam kodrat itu. Jadi kenapa benda itu jatuh dari benda yang bermassa itu akan jatuh dari atas ke bawah gitu ya, jatuh ke bumi gitu. Itu adalah karena kodrat benda itu adalah memang jatuh misalnya gitu. Itu adalah cara berargumen Aristotelian di abad pertengahan dan Renaissance gitu. Dan ini yang kemudian dikritik oleh para fisikawan awal, para fisikawan modern ya di masa abad Renaissance akhir, awal era modern abad ke-17 gitu. Nah, itu yang dimunculkan salah satunya oleh Galileo. Jadi lewat pengamatan, lewat kajian-kajian itu akhirnya dia sampai pada kesimpulan tentang alam semesta yang bukan didasarkan pada teks-teks lama, teks-teks doktrin kuno tentang apa itu kodrat, apa itu esensi dari Aristoteles dan seterusnya, ataupun kitab suci, tapi berdasarkan pengamatan langsung atas dunia. Gitu. Dengan pengamatan dan mencatat semua pengamatan itu, lalu melakukan penyimpulan berdasarkan data yang ada, itulah kemudian sains modern lahir. Gitu. Dan ini terlihat juga dalam cara berpikir yang tergambar di dalam lukisan di sebelah kiri ini. Ini adalah cukil kayu karya Flammarion, itu seorang penulis di Prancis abad 19, tapi menggambarkan suatu era pemikiran yang bermula sejak Galileo, yaitu di abad ke-17 itu. Jadi bagaimana seorang astronom itu seperti keluar dari asumsi tentang langit yang tetap, langit yang statis gitu, dan melihat dunia di belakang sana itu. Dan dunia di belakang sana yang melampaui konsepsi langit yang statis itu ternyata adalah suatu dunia yang teratur secara matematis gitu. Semuanya itu tertib mengikuti satu pola tertentu gitu. Objek-objek geometris yang ideal itu ada di sana. Jadi ini seperti memperlihatkan bahwa ada semacam kepercayaan sains modern pada suatu struktur matematis yang tetap di balik dunia, dan ini yang kemudian dipotret oleh Galileo di abad ke-17. Di dalam kutipan ini saya perlihatkan bahwa di sini dia menyebut filosofi, tapi sebetulnya yang dia maksud adalah sains ya. Karena pada masa itu istilah sains itu belum digunakan secara ajek ya. Scientia itu bukan sesuatu yang digunakan secara ajek untuk menandai sains yang kita kenal sekarang. Dulu biasanya orang menyebutnya filosofia. Seperti misalnya Isaac Newton itu bicara filosofia naturalis, artinya filsafat alam. Sebetulnya yang dimaksud adalah fisika gitu. Tapi pada masa itu belum ada science of physics, itu belum ada. Sehingga dia bicara dalam kerangka filosofia naturalis itu. Nah, di sini diuraikan oleh si Galileo ini bahwa filsafat atau dalam arti ini adalah ilmu alam itu, fisika, itu tertulis di dalam satu kitab yang luar biasa menyeluruh, yang selalu terbuka di hadapan mata kita, yaitu alam semesta. Tapi itu tidak bisa dipahami, kitab itu tidak bisa dibaca kecuali kita mengerti bahasanya, bahasa di mana kitab itu dituliskan. Dan bahasa itu adalah bahasa matematika. Huruf-hurufnya adalah lingkaran, segitiga, dan bentuk-bentuk geometris lain. Tanpa kemampuan mengetahui bahasa ini, maka tidak mungkin kita mengerti satu kata pun dari kitab itu, kitab alam semesta itu. Dan orang akan berkeliaran tidak keruan di dalam labirin kegelapan.
Itu yang disampaikan oleh Galileo. Ini sering kali dikutip dalam konteks salah satu pandangan yang mendirikan atau dianggap sebagai dasar dari sains modern ya. Jadi bagaimana lewat pengamatan empiris dan ditopang oleh kemampuan deduktif melalui matematika dan seterusnya itu kita sampai pada suatu hakikat dari alam semesta yang sifatnya melampaui anggapan-anggapan sekilas dari orang kebanyakan seperti itu. Nah, dengan lahirnya sains modern ini sebetulnya nanti kita bisa lihat mulai ada pertentangan itu antara sains dan kesenian. Terutama kita lihat di sini ketika seni menjadi nyeni, jadi dia jadi punya karakter sendiri yang berbeda dari sains pada era itu gitu. Kita bicara nih dalam konteks pasca Renaissance ya, abad ke-17 sampai dengan abad ke-19 awal gitu. Di situ muncul beberapa konsep tentang seni yang berbeda dari konsep klasik dan abad pertengahan dan bahkan Renaissance. Misalnya gagasan tentang selera ya, bahwa apa yang disebut di dalam diskusi para ahli estetika Inggris itu sebagai taste. Nah, selera ini dikatakan selalu bersifat subjektif. Jadi keindahan itu berbeda-beda menurut setiap orang. Muncul peribahasa Latin de gustibus non est disputandum. Jadi mengenai rasa tidak ada yang bisa diperdebatkan. Ini adalah satu gagasan yang sangat dominan di era-era terutama abad ke-18 nih. Orang-orang seperti Lord Shaftesbury dan seterusnya itu, orang-orang Inggris di era-eranya David Hume dan seterusnya itu berpandangan seperti itu, bahwa selera itu sifatnya subjektif, jadi tidak ada ukuran universal untuk keindahan. Kemudian yang kedua adalah munculnya gagasan tentang kesubliman atau sesuatu yang tak terpermanai gitu, sesuatu yang tidak bisa dikatakan, yang tidak bisa dimengerti itu muncul dalam persepsi tentang karya seni, sesuatu yang melampaui nalar. Nah, di sini muncul satu ungkapan dalam bahasa Prancis, je ne sais quoi. Je ne sais quoi ini artinya adalah aku tidak tahu apa. Terhadap karya ini, aku tidak tahu apa. Jadi itu untuk menggambarkan bagaimana keindahan itu betul-betul meng-overwhelm kita gitu. Jadi sangat-sangat membuat kita nalar kita nggak cukup cepat untuk menangkap atau nggak cukup punya kekuatan untuk menjelaskan apa ini karya gitu. Yang terjadi adalah karya itu seperti merasuk ke diri kita dan kita terpukau olehnya, dan kita tidak tahu kenapa kita terpukau oleh inilah yang disebut sebagai je ne sais quoi. Nah, yang ketiga juga adalah mulai muncul distingsi antara keindahan dan kebenaran. Kalau kita lihat tadi kan sebetulnya era klasik itu kan muncul persamaan bahwa keindahan itu adalah kebenaran. Nah, di sini ini mulai kelihatan bahwa sebetulnya seni itu urusannya adalah dengan sentimen, dengan rasa merasa, bukan lagi soal kebenaran. Jadi sifatnya tuh non rasional, di luar nalar, dan kendati begitu dia tetap bisa diasah melalui konsumsi benda seni, artinya dengan membaca buku, novel, melihat lukisan yang bagus, terus merasakan berbagai macam bentuk keindahan, termasuk juga keindahan alam dan seterusnya. Itu adalah bagian dari mengedukasi umat manusia agar beradab gitu. Kepercayaan dari era-era zaman barok, zaman era awal pencerahan itu seperti itu. Kemudian masuk ke era romantik di abad 19 terutama, itu seni itu semakin nyeni ya, semakin punya identitasnya sendiri gitu. Ada 3 hal yang bisa digarisbawahi di dalam konteks romantik itu. Yang pertama itu bahwa seni itu dianggap sebagai ekspresi subjektif sang seniman. Jadi seni itu soal rasa, nalar itu tidak berguna, dan apa yang penting di sana adalah bahwa sejauh mana karya seni itu bisa mengekspresikan secara otentik jiwa sang seniman. Nah, di Indonesia kita kenal slogan seperti karya adalah jiwa ketok ya, jiwa yang kelihatan dari Sujoyono, itu kan konsepnya seperti itu. Nah, ini adalah khas dari ekspresionisme abad 19 itu. Seni sebagai ekspresi subjektif sang seniman, sebagai kepribadian yang mewujud di dalam benda gitu. Nah, yang kedua itu adalah bahwa gagasan tentang otonomi ya. Jadi bahwa seni itu otonom dalam arti dia tidak bisa dievaluasi menurut satu kriteria eksternal, misalnya manfaatnya. Seni yang tidak bermanfaat itu justru bagus menurut para pemikir romantik ini. Jadi justru kalau seni itu berguna itu malah jelek gitu. Kalau bisa malah nggak usah ada gunanya sama sekali. Nah, semakin tidak berguna itu semakin bagus gitu. Nah, itu adalah gagasan yang kemudian berkembang menjadi konsep seni untuk seni ya, l'art pour l'art dan seterusnya. Itu otonomi seni di era romantik itu.
Dan yang ketiga itu adalah kecenderungan formalis ya, mulai muncul juga di era romantik, khususnya di akhir era romantik, itu gagasan bahwa seni itu memiliki apa ya, semacam grammar sendiri lah, semacam tata bahasa sendiri yang tidak bisa direduksi ke isinya, tidak bisa direduksi ke kontennya itu tentang apa, tetapi hanya bisa dipelajari dengan melihat bentuknya. Jadi bentuk bermakna atau significant form ini salah satu konsep penting di dalam estetika late romantik lah, akhir romantik, era formalisme yang muncul di abad ke-19 akhir 20 awal gitu. Di situ kita bisa mulai bicara tentang kekhasan wahana atau yang biasa disebut sebagai medium specificity. Ini adalah suatu gagasan bahwa setiap karya itu punya wahana yang khas, punya medium yang khas yang kita hanya bisa menilai baik buruknya karya itu kalau kita membandingkan, menaruh evaluasi kita dalam konteks analisis tentang medium tersebut. Jadi kalau kita gampangnya tuh kalau kita menilai satu lukisan, ya jangan kita nilai cerita dari lukisan itu apa. Apakah dia bercerita tentang tokoh-tokoh sejarah atau apa, itu nggak penting. Tapi yang penting adalah komposisinya misalnya. Komposisi, penggunaan warna, terus kemudian tekstur gitu. Itu yang kemudian menjadi persoalan di dalam apa yang penting untuk dibicarakan di dalam kerangka formalis seperti ini. Jadi evaluasi seni pada akhirnya adalah evaluasi bentuk, bukan masalah konten, bukan masalah isi. Nah ini adalah kecenderungan di mana seni itu semakin nyeni, semakin meninggalkan sains tadi itu. Nah kecenderungan ini kemudian sampai pada satu masa mentok ya. Jadi betul-betul ketika keindahan itu sudah dieksplorasi demikian rupa, kita akhirnya berhadapan dengan karya-karya seni konseptual, misalnya dari era-era tahun 60-an. Jadi di sini saya ambil contoh adalah karya seorang perupa konseptual Piero Manzoni ini, judulnya adalah Artist Shit. Jadi seni bokernya seniman itu dikalengin terus dipamerin di dalam satu pameran seni kontemporer gitu. Dan dia menulis dalam satu suratnya si Manzoni ini bahwa aku ingin agar semua seniman itu menjual kotoran mereka dalam kaleng gitu. Ini tentu saja ini dalam konteks kritik ya, kritik terhadap otoritas seniman, kritik terhadap komodifikasi pribadi seniman, kayak gitu-gitu dipersoalkan oleh Piero Manzoni ini dengan menjual kotorannya dikemas dalam satu kaleng seperti kornet gitu, dan itu dibuat jadi objek seni, dijadikan sebagai karya seni. Dan di sini kita bisa melihat bahwa di sini bukan lagi soal keindahan nih seni ini, bukan lagi soal bentuk bermakna, bukan lagi soal ekspresi pribadi sang seniman yang era-era apa mistisisme seni era abad 19 itu bukan lagi itu, tapi persoalan konsep ya. Persoalan bagaimana seniman itu menghadirkan satu gagasan baru kepada para pembaca atau para penonton atau audiensnya gitu. Nah, karena urusannya adalah konsep, berarti ini kita bicara tentang kembalilah soal tema kebenaran itu. Suatu tema yang sebetulnya sudah muncul di dalam konteks sejarah seni sejak awal, sejak era Yunani kuno tadi. Dan ini yang kemudian diteruskan oleh di era-era yang sama dengan Andy Warhol ya, dengan karyanya Oxidation ya, salah satu contohnya ini. Ini adalah satu kanvas, jadi satu seri kanvas gitu yang dikencingin sama Andy Warhol, tapi dikasih cat besi sehingga kencingnya itu nanti membuat cat besinya itu berkarat gitu. Nah hasil dari cat besi yang berkarat secara acak gitu tuh yang kemudian dihadirkan oleh Andy Warhol sebagai karya seni. Jadi ini terbuat dari urin. Jadi jelas di sini bahwa yang dipersoalkan bukan lagi keindahan ya, walaupun kita masih bisa berargumen bahwa ini bentuk polanya membentuk satu komposisi yang menarik ya dan seterusnya. Tetapi yang jelas adalah bahwa di sini masalah yang diajukan oleh si Warhol ini bukan lagi melulu soal keindahan, tapi soal konsep atau gugatan atau mengganggu kesadaran orang dan seterusnya seperti itu. Jadi sudah pasca keindahan. Nah, kalau kita beralih ke era sekarang, ketika kita bicara sains dan seni di masa kekinian, maka kita akan melihat bahwa sebetulnya sains pun sekarang berkesenian gitu. Sains dalam arti ini adalah algoritma ya, komputer, program komputer itu. Google misalnya tuh merilis satu program namanya Deep Dream yang bisa menciptakan lukisan secara mandiri dari input sembarang data visual. Jadi dia kan memproses berbagai macam image kan, digital image gitu, dan dia kemudian berdasarkan bank data itu kemudian dia bisa mengkreasikan suatu lukisan sendiri ya secara mandiri gitu, secara kreatif menggunakan
memorinya dia itu. Dan ini cara kerjanya sama seperti seorang seniman kan. Seniman melihat karya, melihat lukisan, komposisi atau pemandangan alam, terus kemudian terinspirasi dari situ dan menghasilkan karya. Demikian pula halnya Google ini menghasilkan lukisan dari kenangan dia tentang, atau yang disebut data itu kan sebenarnya kenangan buat komputer. Itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk membuat lukisan ini. Kita bisa lihat di sini bahwa sebetulnya masih terasa kasar ya peniruannya, artinya ada sosok seperti anjing yang kemudian bentuknya terdeformasi, tidak pada tempatnya, anjingnya itu bentuknya kok jadi kecil sekali seperti itu, sedangkan ada seperti gambar ayam yang kemudian membesar jadi seperti sapi gitu ya. Itu kan seperti permainan skala dan penggabungan bentuk-bentuk yang tidak wajar seperti itu. Jadi terkesan seperti lukisan surrealis gitu ya. Nah, ini adalah mimpinya komputer, mimpinya si Deep Dream itu. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa di sini ada suatu usaha untuk menghasilkan karya seni dari suatu algoritma berbasis machine learning yang didasarkan pada input atas sejumlah atau ribuan lukisan potret dari abad ke-14 ke-15. Hasilnya ketika GAN atau Generative Adversarial Network ini melukis itu adalah potret ini. Ini adalah potret yang diciptakan sendiri oleh GAN itu dan dijuduli sebagai Edmond de Bellamy. Merujuk pada seorang sosok yang sebetulnya nggak ada dari abad ke-14 sampai 15. Hanya karena dia diinput data 15.000 lukisan potret dari zaman itu, dari abad 14-15. Terus dia merekayasa seorang sosok fiktif bernama Edmond Bellamy yang hidup di masa itu dan kemudian dihadirkan dengan wajah yang misterius. Jadi ini wajah yang kita bisa membandingkannya mungkin dengan lukisan Francis Bacon ya, yang juga suka mendeformasi wajah seperti itu. Dan ini bisa dibayangkan sebagai suatu potret dari masa lalu digital gitu. Artinya si GAN ini kan nggak punya masa lalu sebetulnya. Masa lalunya kan dibikin barusan tahun lalu atau tahun 2014 itu oleh para ahli komputer kan. Jadi dia tidak punya masa lalu. Dia masa lalunya adalah meminjam dari sejarah seni rupa, khususnya sejarah lukisan potret di Eropa abad ke-14 sampai 15. Itulah masa lalunya dia yang kemudian direkayasa secara digital dalam sosok fiktif Edmond de Bellamy ini. Kemudian juga kita punya satu perkembangan lain dalam konteks film kali ini ya. Sebelumnya kan kita bicara tentang seni rupa. Ini sekarang ngomong tentang film. Itu di tahun 2016 itu muncul satu perusahaan namanya Ars Technica itu mengembangkan AI yang bisa menghasilkan skenario film pendek berjudul Sunspring. Basisnya adalah inputan 100 skenario film sci-fi gitu. Nah, kemudian AI ini melakukan entah kenapa itu dia bisa menamai dirinya sendiri sebagai Benjamin gitu. Dia bisa menamai dirinya sendiri dan setelah itu kemudian dia bisa menghasilkan suatu film pendek dengan stok gambar public domain yang gratisan itu dikumpulin sama dia, dibikinlah satu film Zone Out namanya, film 5 menit panjangnya dengan voice acting, skenario, pengadeganan, montase, scoring lagu, musik, dan seterusnya dikarang sendiri oleh si Benjamin sebagai AI itu. Dan di sini adalah sampelnya, sampel footage-nya. Kalau teman-teman mau lihat di YouTube juga banyak tuh tentang lengkap satu film Zone Out ini. Dan ini kelihatan di sini dia menggunakan dia mengkombinasikan antara tubuh dan wajah gitu. Jadi wajahnya perempuan ini sebetulnya bukan ini, tapi ini kutipan dari film lama ya, footage dari film lama yang kemudian gambar wajahnya itu dia gantikan dengan wajah dari film yang lain lagi gitu. Jadi suatu intertext yang dikerjakan oleh komputer gitu. Ini adalah bagaimana kita bisa melihatnya sebagai Zone Out ini sebagai semacam film yang terbuat dari sejarah film. Karena dia dibuat justru dari fragmen-fragmen film yang gratisan itu. Dari tahun 40-an, 50-an, dan seterusnya itu. Yang kemudian dirancang sendiri oleh si Benjamin AI itu menjadi sebuah film pendek itu. Hal yang sama juga kita saksikan dalam usaha manusia untuk mengejar ketertinggalan. Artinya, manusia kan juga nggak mau kalah, mesin udah begitu canggih, manusia masa cuma gitu-gitu doang. Gitu. Akhirnya, para seniman dewasa ini pun di beberapa tempat itu sudah mulai menggunakan data science dan seterusnya itu untuk secara kreatif menghasilkan sesuatu. Gitu. Jadi bukan hanya mesin yang menghasilkannya, tetapi senimannya itu sendiri juga ikut menghasilkan, mengkonsep, menghadirkan suatu karya dan seterusnya.
Contohnya adalah yang dibikin sama seniman kayaknya dari Istanbul ini, Refik Anadol namanya. Dia menggelar satu pameran tahun 2019 kemarin nih, tahun November di Kraftwerk Berlin, dulunya tuh power plant gitu kan. Kayak semacam pembangkit listrik gitu yang sudah terbengkalai. Nah, kemudian digelar pameran di situ, yang dia pamerin itu adalah suatu karya instalasi media berbasis algoritma ya. Algoritma ini betul-betul bisa merespon interaksi penonton. Jadi orang tuh datang, algoritma itu akan menghasilkan visualisasi seperti apa itu tergantung interaksinya dengan penonton gitu. Tiba-tiba keluar cahaya ini, tiba-tiba keluar bentuk ini di layar paling depan tuh. Kalau kita lihat yang paling ujung itu adalah sebetulnya semacam proyeksi 3D dari satu bidang gitu ya, yang kemudian itu akan berubah-ubah sesuai dengan orangnya, sesuai dengan interaksinya. Artinya orang itu apakah ramai, apakah sepi, apakah orangnya bergerak cepat, apakah orangnya dan seterusnya seperti itu. Banyak faktor yang mempengaruhi itu, dan dasar kerja ini adalah dia menginput algoritma ini, diinput dengan suatu big data, data visual kota Berlin selama ratusan tahun. Itu dimasukin, cemplungin ke dalam algoritma itu sebagai bank datanya, dan hasilnya adalah proyeksi arsitektural yang absurd ya. Jadi kadang-kadang muncul gambaran-gambaran sekilas itu seperti kenangan tentang kota Berlin abad ke-14. Sebentar lagi muncul Berlinnya Fritz Lang, metropolisnya Berlin itu, era 1920-an itu. Terus tiba-tiba muncul Berlin sekarang, itu campur aduk dalam bentuk yang transformasinya nggak pernah berhenti gitu. Dan itu sesuai dengan konteks dari si penontonnya, interaksi penonton. Dan di sini dia bekerja sama dalam menghasilkan karya ini dengan tim yang terdiri dari teknisi Google, IBM, Nvidia, produsen graphic cards untuk komputer itu, Epson ya untuk proyeksi kan, karena ini video mapping konsepnya, dan juga Microsoft. Jadi kelihatan di situ kerja seniman sekarang dalam konteks sains itu bukanlah bekerja sebagai orang yang mencari nujuman atau mencari suatu inspirasi yang datang tiba-tiba dari pohon mangga gitu, tetapi dia melakukan suatu kajian yang sifatnya dekat dengan sains. Dia menceburkan diri ke dalam sains, mirip seperti halnya Leonardo da Vinci di era Renaissance. Dan ini adalah suatu balikan yang menarik sebetulnya. Ketika tadi saya perlihatkan seni sudah mentok gitu, mentok di zaman abad ke mana tadi, abad ke 20 dengan bentuk-bentuk seni yang akhirnya menjadi konseptual dan seterusnya. Itu keindahan tidak lagi menjadi pokok utama, dan akhirnya kita kembali ke model sebelum seni itu berpisah dari sains, yaitu kembali ke model klasik abad pertengahan dan Renaissance itu. Jadi tadi dengan seperti si Leonardo da Vinci. Jadi semacam ada putaran balik ya, ada putaran balik pemaknaan ulang terhadap hubungan antara seni dan sains, dan itu rasanya menjadi kekhasan dari abad ke-21. Ke depan ini seni akan semakin lebih dekat dengan sains. Seni nggak mungkin tutup mata terhadap perkembangan sains dan menganggap bahwa semuanya nggak pernah terjadi gitu. Bahwa semuanya ini masih abad 19 di mana seniman itu adalah kreator jenius, virtuoso yang menghasilkan karya semau dia dan itu otomatis indah gitu. Tidak bisa seperti itu karena algoritma jauh lebih jago meladeni kita. Kita akan lihat nih sebagai satu pelajaran ya yang bisa dipetik untuk masa depan gitu. Yang pertama, perasaan itu bisa disimulasikan, bisa dibikin, itu bukan sesuatu yang penting sebetulnya, bukan sesuatu yang misterius atau apa. Dia bisa dibikin, bisa direkayasa. Dulu itu seni seperti punya klaim eksklusif terhadap itu kan, karena siapa yang bisa menghadirkan perasaan dengan begitu intens kecuali karya seni. Sekarang kan tidak. Sekarang kan algoritma bisa dengan semakin cerdas melayani perasaan kita. Dia bisa menghasilkan, bahkan kalau nggak salah bulan lalu itu kan mulai ada satu algoritma yang dirilis itu yang menghasilkan karya sastra, menghasilkan tulisannya, yang memproduksi tulisan yang hampir tidak bisa dibedakan dengan manusia biasa karena dia menulis tentang dia berargumen di dalam tulisan itu bagaimana kedatangan AI itu tidak akan membahayakan manusia. Jadi dia memang ada humornya, ada argumen kritisnya, dan itu seperti orang berpikir, seperti orang menulis gitu. Jadi tidak bisa dibedakan dari manusia biasa, dan itu program seperti itu semakin banyak sekarang, dan mereka akan jauh lebih canggih dalam melayani perasaan kita. Algoritma di balik Spotify kan bisa
dengan mudah memilihkan lagu yang tepat untuk kita, walaupun lagunya masih lagu bikinan seniman manusia. Tapi kan sekarang juga sudah berkembang apa yang misalnya disebut sebagai MuseNet atau OpenAI itu kan bikin satu program, itu adalah satu program yang bisa meng-create musik ya, meng-create musik berdasarkan algoritma itu, dan masa depan mungkin akan menjadi milik mereka dalam hal itu. Kemudian kedua adalah seni sesuai aplikasi. Jadi ketika hidup kita ini semakin sesuai aplikasi, apakah seni itu akan mengajarkan kita kembali ke alam dengan hidup tanpa aplikasi? Artinya problem kita kan seringkali itu ya, ketika semuanya itu serba dikuasai oleh sains, terus seni itu melakukan pemberontakan dengan cara menutup mata. Pemberontakan yang sangat hebat sebetulnya itu, dengan menganggap semuanya nggak ada, bahwa ada sesuatu yang sangat khas yang dimiliki oleh seni yang tidak tergantikan oleh sains gitu. Jadi menutup mata pada dasarnya, menutup mata terhadap perkembangan yang ada. Dengan kata lain semacam kembali ke alam, padahal itu kan sudah tidak mungkin. Dan oleh karena itu muncul problem tentang masa depan profesi seniman. Ketika seni itu semakin berada di tangan para ilmuwan, teknolog, dan seterusnya, dan orang bisa saja menciptakan seni sesuai kebutuhan kan, dengan segala macam tools yang disediakan, itu orang bisa gampang bikin karya seni sebetulnya sekarang, tidak butuh semacam keahlian ya, karena sudah ada misalnya alat bantu yang begitu banyak, ada template yang begitu banyak yang bisa digunakan gitu. Nah, di dalam situasi seperti itu, kemana perginya para seniman? Itulah yang menjadi pertanyaan ya. Apakah masih ada profesi seniman? Ini tentunya bukan dalam maksud untuk mengabarkan suatu masa depan yang suram di mana pasti tidak ada seniman, bukan seperti itu. Saya yakin masih ada usaha untuk menghadirkan karya seni di masa depan. Tetapi sejauh mana kita bisa menghadapi perbenturan atau pertemuan antara seni dan sains yang semakin intens hari-hari ini. Dan itulah saya pikir tantangan yang harus dilakukan. Oke, jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.